Nabi Musa merupakan salah seorang nabi yang berasal dari Bani Israel. Allah juga mewahyukan pada Nabi Musa kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa dan perjalanan dakwahnya telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Sama seperti nabi lainnya, Nabi Musa juga memiliki mukjizat, antara lain tongkat yang berubah menjadi ular dan membelah Laut Merah. Berbagai kejadian luar biasa sejak kelahiran Nabi Musa hingga menghadapi kekejaman Raja Fir'aun sangatlah inspiratif dan penuh pelajaran. Kamu pun bisa mengambil berbagai hikmah yang terkandung di dalam kisah Nabi ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Dalam sejarah, dijelaskan bahwa Raja Fir'aun adalah sosok yang terkenal tamak, arogan, dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa seluruh daerah Mesir terbakar kecuali Bani Israel. Mimpi itu pun diartikan oleh ahli perbintangan dan penyihir kerajaan. Sang penyihir menyatakan bahwa mimpi tersebut adalah pertanda bahwa kelak akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun pun mulai ketakutan. Ia memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Mendengar kabar tersebut, ibu Nabi Musa tentu saja khawatir dengan keselamatan bayinya. Allah pun memberi ilham pada ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qasas ayat 7. Yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Bayi Musa akhirnya pun dihanyutkan ke sungai menggunakan peti yang terapung. Hingga pada akhirnya peti tersebut ditemukan oleh para pembantu dari Asyah, istri Raja Fir'aun. Melihat ada bayi laki-laki, Asyah pun begitu gembira dan ingin mengangkatnya sebagai anak. Sebab dalam kisahnya, Fir'aun dan Asyah memang tak memiliki keturunan. Pada awalnya Fir'aun menolak, namun karena bujukan dan rasa kasih sayangnya terhadap Asyah, ia pun menuruti kemauan istrinya. Allah juga mempertemukan ibu kandung Musa dengan bayinya. Kala itu, bayi Musa terus menangis karena kehausan. Asyah memanggil semua perempuan untuk memberikan air susu ibu atau ASI. Namun, hanya dengan ibu kandungnya sendirilah bayi Musa mau menyusu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 13 yang artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya adalah Nabi Musa melawan penyihir kerajaan. Segala kemewahan yang Musa dapatkan di kerajaan Fir'aun ternyata tak membuatnya menjadi tamak. Nabi Musa justru peka terhadap penderitaan rakyat dan menentang segala kemaksiatan. Ketika diutus menjadi nabi, Nabi Musa pun ingin menyadarkan kaumnya bahwa hanya Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Tak sendirian, Nabi Musa juga didampingi Nabi Harun untuk mengajak Fir'aun bertaubat. Namun, karena sikapnya yang sombong, Fir'aun justru menyuruh semua penyihir untuk melawan Nabi Musa. Mereka melemparkan tali dari tongkat yang dengan sihirnya berubah menjadi ular. Nabi Musa kemudian melempar tongkat yang ia pegang, dan atas izin Allah, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang lebih besar dan melahap ular-ular kecil milik sang penyihir. Melihat kejadian itu, para penyihir bersimpuh di depan Nabi Musa. Para penyihir itu sadar betul bahwa apa yang dilihatnya bukanlah sihir seperti yang biasa mereka gunakan. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Musa dikejar Fir'aun dan membelah Laut Merah. Nabi Musa terus menjalankan dakwahnya sebagai seorang nabi. Sementara itu, Fir'aun begitu murka dan menyiksa kaum Bani Israel. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaum Bani Israel menuju Kan'an. Namun, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar mereka. Hingga pada akhirnya, Nabi Musa dan kaumnya terjebak di tepi Laut Merah. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya dan membuat Laut Merah terbelah.
Jalan itu pun dilalui Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyeberangi lautan. Fir'aun dan pasukannya pun mengikuti mereka dengan melintasi jalan yang sama. Namun, setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi, laut tersebut kembali menjadi semula. Fir'aun beserta semua pasukannya tewas tenggelam. Meski begitu, Allah mengabadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran, sebagaimana dalam surah Yunus ayat 92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Baiklah, akhirnya kita sudah ceritakan semua kisah tentang Nabi Musa membelah Laut Merah dan tewasnya Fir'aun. Selanjutnya adalah hikmah dari kisah Nabi Musa. Dari sepenggal kisah Nabi Musa, dari kelahiran, melawan penyihir, dan lolos dari kejaran Fir'aun, berikut beberapa hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, percaya pada janji Allah sebagaimana Allah tunjukkan pada ibunda Nabi Musa yang bisa menyusui kembali bayinya. Yang kedua, hilangkan rasa takut selama membela kebenaran, sebagaimana Allah menghilangkan rasa takut Nabi Musa ketika melawan penyihir. Yang ketiga, Allah senantiasa melindungi hambanya yang beriman. Yang keempat, hindari sikap sombong, angkuh, dan berbuat kezoliman seperti Fir'aun. Baiklah, terima kasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan, melihat, dan mengamati kisah Nabi Musa membelah Laut Merah dan tewasnya Fir'aun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.